Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa untuk kepercayaan dan berdoa baik. Berdoa baik. Ya, terima kasih Mas Lukito yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semoga semuanya juga dalam keadaan happy, senang ya, biar semangat dalam belajar. Oke, gimana ini? Udah siap mengikuti pembelajaran? Semangat? Semangat, Ya, Bu. Terima. Oke. Ini Ibu akan mengecek kehadiran masing-masing dari kalian ya. Nanti buat nama yang Ibu sebutkan bisa menjawab hadir. Jawabnya harus yang semangat, oke? Untuk yang pertama, Mbak Ade Yurika. Hadir, Bu. Mas Adi Setiawan. Hadir, Bu. Afifah Chandra. Hadir, Bu. Ahmad Marsa Fuad. Di mana Mas Ahmad Marsa Fuad? Ada yang tahu? Oh, izin. Izin itu dia bilang ke saya, Bu. Ya, surat izinnya jangan lupa ya dikirim ke saya ya. Kemudian Ahmad Lukito. Hadir, Bu. Ali Fahrudin. Hadir, Bu. Andiana Citra. Hadir, Bu. Mbak Rafidah. Hadir, Bu. Mas Najib. Mana nih Mas Najib? Kemana Mas Najib, Mas Lukito? Belum tahu, Bu, belum konfirmasi. Jadi belum tahu. Ya, nanti dihubungi ya Mas Lukito ya. Baik, Bu. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Ibu share screen terlebih dahulu. Ini apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai asas Black, yang mana asas Black itu sendiri masih merupakan salah satu sub materi ya dari materi yang kita pelajari kemarin-kemarin, yaitu mengenai suhu dan kalor. Nah, jadi pada pembelajaran kita pagi hari ini itu masih dalam kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar 4.5-nya yaitu merencanakan dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil dan makna fisiknya. Namun, sebelum memasuki inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengingat dulu pembelajaran kita yang kemarin. Di sini siapakah yang masih mengingat apa itu suhu? Saya, Bu. Oh ya, Mas Ali, silakan. Menurut saya suhu adalah derajat panas suatu benda. Jadi semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas pula benda tersebut. Oh ya, benar ya Mas Ali ya. Terima kasih jawabannya, tepat sekali. Kemudian siapa yang masih mengingat apa itu kalor? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, siapa ini? Mbak Ade ya? Ya, silakan Mbak Ade. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima ataupun dilepaskan oleh suatu benda, Bu. Ya, jadi benar ya Mas Ali dan Mbak Ade. Nah, dikarenakan kalor itu tadi merupakan energi
energi yang dapat dilepaskan ataupun diterima oleh suatu bahan atau suatu material, maka besarnya energi dari suatu material tersebut itu bisa diukur ya ketika benda atau material mengalami suatu reaksi, itu nanti besar kalornya bisa diukur. Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya Ibu punya gambar nih. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, gitu. Yang sebelah kiri itu gambar es yang sedang mencair, yang sebelah kanan itu gambar es teh, Bu. Ya, es teh yang seger sekali. Ya, benar sekali, Mas Lukito. Nah, jika kalian melihat gambar ini nih, gambar ini, yang ada di pikiran kalian, reaksi fisika apa sih yang terjadi pada gambar-gambar ini? Siapa? Nih. Saya, Bu. Oh ya, Mas Adi. Ada penyerapan energi kalor oleh es yang menyebabkan es tersebut meleleh, Bu. Jadi es meleleh itu karena apa, Mas Adi? Karena menyerap kalor atau energi panas di sekitar, Bu. Oh ya, pintar, udah tahu ya, berarti ya. Nah, dari argumen-argumen ini tadi, masih adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya, Bu, Ya, izin gimana? bertanya. Terus, mengapa jika kita memasukkan es batu dalam air panas es itu lebih cepat meleleh atau menghilang, Bu? Oh iya ya, berarti Mas Adi pernah mengamati nih ya, kalau es batu ditaruh atau dimasukkan ke dalam air panas itu lebih cepat meleleh. Itu karena apa nih? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Kenapa? Coba Mbak Ade, kenapa nih Mbak Ade? Kenapa es batu kalau dimasukkan ke air panas lebih cepat meleleh? Karena suhu air panas itu lebih tinggi, Bu. Ya, karena suhu air panas itu jauh lebih tinggi gitu ya, Mas Adi ya. Masih mau ditanyakan lagi, Mas Adi? Jadi, jadi kalau suhu itu sangat berpengaruh terhadap perubahan kalor. Nah, ya, untuk mengetahui besarnya kalor nih yang dilepas ataupun diterima oleh suatu material ataupun suatu bahan, itu nanti akan dijelaskan dalam konsep asas Black. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Jadi, tujuan kita dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu dapat menyimpulkan konsep asas Black. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merumuskan persamaan matematis dari asas Black. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan rumus matematis asas Black dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat melakukan percobaan mengenai asas Black. Nah, untuk mempelajari itu semua, jadi anak-anak di dalam kelas ini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok untuk melakukan eksperimen ya. Eksperimen kita kali ini terkait asas Black akan kita lakukan menggunakan PET Colorado. Jadi untuk pembagian kelompoknya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada Mbak Ade, Mas Adi, Mbak Viva, Mas Fuad, sama Mas Najib. Kemudian yang kedua ada Mas Lukito, Mas Ali, dan Mbak Andiana sama Mbak Rafida. Nah, ini percobaan kita pada kali ini akan kita lakukan melalui simulasi PET Colorado, dan semua langkah-langkah kerjanya sudah ada dalam LKPD yang bisa diunduh melalui link yang sudah Ibu cantumkan ya, dan link ini juga udah Ibu kirim di grup kelas, bisa di-download LKPD dari masing-masing kelompok. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, gimana Mas Lukito? Hasil diskusinya itu hanya dipresentasikan atau dikumpulkan juga ya?
jika Oh iya, dikumpulkan jadi itu apa? Jika dikumpulkan itu nanti apakah semuanya wajib mengumpulkan atau perwakilan saja ya Bu? nanti hasil diskusinya cukup dikirimkan di grup WhatsApp ya, dan yang mengirimkan itu cukup satu saja, perwakilan dari satu kelompok, begitu ya. Oh ya, sebelumnya Ibu akan menunjukkan ini simulasi PET-nya. Sebentar ya. Nah, jadi nanti dalam PET-nya itu gambarannya adalah sebagai berikut ya. Untuk langkah-langkah kerjanya semuanya bisa dianut dalam PET Colorado. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit saja. Di sini ada temperatur ya. Nah, temperatur ini nanti, ini kan tidak ada angkanya. Nah, jadi panduannya nanti ini pada garis yang kecil, ini artinya 25 derajat Celcius ya. Setiap kenaikan satu garis yang kecil itu 25. Jadi di sini 25, naik lagi berarti 50, naik lagi 75, naik lagi 100 derajat Celcius. Gitu ya. Bisa diterima? Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya, silakan. Jika begitu, silakan semuanya bisa masuk ke dalam breakout room yang sudah Ibu sediakan ya. Kelompok 1 masuk ke breakout room 1, kelompok 2 masuk ke breakout room 2. Teman-teman silakan berdiskusi selama 30 menit. Jika nanti sudah selesai, bisa kembali ke room utama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, siap. Oke guys, jadi dari LKBD kita harus memanaskan besi dulu ke atas kompornya ya. Terus dikasih termometer pada besi dan juga pada air. Kemudian simbol energinya dihidupkan. Ya, terus besinya dipanaskan sampai strip kedua. Strip panjang yang kedua. Ya, itu dipanaskan dulu. Oke. Oh, stop. Nah, terus dimasukin ke air. Ya. Terus kita lihat suhu setimbangnya berapa. Nah, kita Ini lihat. sepertinya kelompok 1 udah lancar ya ini. Iya, Bu. Sudah, Bu. Udah bisa. Berarti Nah, tidak ada terus kendala itu ya. tidak ada, Bu. Aman-aman. Bagus. Dilanjutkan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu berarti kira-kira aja. Berarti sekitar 40 lah, 40 atau 45 seperti itu. Baik, semuanya sudah kembali ke room utama ya. Sudah Bu, sudah semua. Ya, sudah selesai berarti diskusinya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu, masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan siapa yang ingin mewakili. Dari kelompok 1, saya yang akan mempresentasikan, Bu. Ya, baik, silakan Mbak Afifah. Izin share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Amin dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut tabel data percobaan yang sudah kami lakukan. Untuk percobaan pertama, yaitu dengan besi, suhu airnya 20, lalu suhu dari besinya 100, suhu campurannya 50. Kemudian percobaan kedua kami menggunakan batu bata dengan suhu air 20,
suhu benda 100, dan suhu campuran 50. Dengan keterangan massa airnya itu 100 gram, massa besinya 470 gram, kemudian kalor jenis air 4.200, dan kalor jenis besi 450. Berdasarkan data hasil pengamatan, di hasil pengamatan tersebut, suhu air lebih rendah dibandingkan dengan suhu benda yang telah dipanaskan. Ketika benda yang telah dipanaskan dimasukkan pada bejana yang berisi air, maka suhu air akan naik, sedangkan suhu benda itu akan menurun. Sehingga air mengalami penyerapan kalor atau panas dan benda mengalami pelepasan kalor. Dari data tersebut, suhu campuran itu lebih besar dari suhu air mula-mula. Dan suhu campurannya itu juga lebih kecil dari suhu benda yang telah dipanaskan. Sehingga ketika benda yang dipanaskan itu dimasukkan ke dalam air, suhunya akan turun dari suhu bendanya ke suhu campuran. Maka kalor yang dilepaskan oleh benda itu adalah Q1 sama dengan massa benda pertama dikalikan massa jenis benda pertama dikalikan perubahan suhu. Perubahan suhu ini didapatkan dari perubahan suhu benda dikurangi perubahan suhu campuran. Sedangkan air untuk suhunya itu akan naik dari suhu air mula-mula ke suhu campuran. Maka kalor yang diserap oleh benda adalah Q2 sama dengan massa benda kedua, dikalikan massa jenis benda kedua, dikalikan perubahan suhu, di mana perubahan suhunya adalah suhu campuran dikurangi suhu air. Untuk kalor air, itu massa air dikalikan massa jenis zat cair dikalikan suhu campuran dikurangi suhu airnya. Tadi massa airnya 1 dikalikan massa jenisnya 4.200, suhu campurannya itu 50, sedangkan suhu air mula-mulanya 25, maka kalor air didapatkan 105.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu kalornya besi itu sama dengan massa besi dikalikan massa jenis besi dikalikan suhu besi dikurangi suhu campuran. Untuk kalor besi maka didapatkan massa besinya tadi 4,7. Karena tadi kan gram harus diubah jadi kilogram terlebih dahulu. Lalu massa jenis besinya 450 dikalikan suhu besi 100 dikurangi suhu campurannya tadi 50. Maka kalor yang didapatkan adalah 105.750 Joule per kilogram derajat Celcius. Dari percobaan tersebut, kami menyimpulkan jika dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka benda yang bersuhu tinggi akan memberikan kalornya kepada benda yang bersuhu rendah. Hal ini menyebabkan suhu akhir kedua benda itu sama. Sehingga jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda panas. Benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Benda A itu suhunya turun dari suhu benda menjadi suhu campuran. Sedangkan benda B, yaitu cairannya atau airnya, itu suhunya naik dari suhu air menjadi suhu campuran. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut, Q lepas itu sama dengan massa dikalikan kalor jenis, dikalikan suhu benda pertama dikurangi suhu campuran. Lalu untuk Q terima, itu adalah massa dikalikan kalor jenis, kalikan suhu campuran dikurangi suhu benda kedua. Dengan demikian, maka kita dapat rumuskan asas Black itu adalah kalor lepas sama dengan kalor yang diterima oleh benda. Dapat disimpulkan bahwa bunyi asas Black itu jumlah kalor yang dilepas oleh materi yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh materi yang memiliki suhu lebih rendah. Wow, Oke, presentasi seperti yang itu. luar biasa dari kelompok 1 ya. Good job. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 2. Hasilnya apakah sama seperti kelompok 1? Kelompok 2 izin share screen ya. Ya, Mbak Andi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Amin dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 Ya, akan selamat siang. mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari diskusi tadi didapatkan data percobaannya. Yang pertama itu untuk besi, suhu airnya adalah 20. Selanjutnya untuk suhu besinya 100 dan kemudian suhu campurannya 50. Untuk percobaan yang kedua, kami menggunakan batu bata, suhu airnya 20, suhu batu batanya 100 dan suhu campuran 50. Di sini massa airnya 100 gram, massa besinya 470 gram, kemudian kalor jenis airnya 4200, kalor jenis besi 450. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan di atas, suhu air lebih rendah dibandingkan dengan suhu benda yang telah dipanaskan. Kemudian ketika benda yang telah dipanaskan dimasukkan pada bejana yang berisi air, maka suhu air akan naik, sedangkan suhu benda akan turun. Sehingga air mengalami penyerapan kalor dan benda mengalami pelepasan kalor. Dari data hasil pengamatan di atas, suhu campuran lebih besar dari suhu air mula-mula, dan suhu campuran lebih kecil dari suhu benda yang dipanaskan. Sehingga ketika benda yang dipanaskan dimasukkan ke dalam air, suhunya turun dari T benda ke T campuran. Maka kalor yang dilepas oleh benda adalah Q1 sama dengan M1 kali C1 dikali T benda minus T campuran. Sedangkan air suhunya naik dari T air ke T campuran. Maka kalor yang diserap oleh benda adalah Q2 sama dengan M2 kali C2 kali T campuran minus T air. Kemudian persamaannya untuk Q air sama dengan M air dikali C air dikali T campuran kurangi T air. Massa airnya M1, M air 1, kemudian kalor jenis airnya 4200 dikali delta T 50 kurangi 25. Hingga didapatkan M airnya adalah 105.000. Kemudian untuk Q besi sama dengan M besi dikali C besi dikali delta T, T besi kurangi T campuran. Kemudian didapatkan 4,7 dikali 450 dikali delta T, yaitu 100 kurangi 50. Hasil dari kalor besinya adalah 105.750. Kemudian kesimpulannya yaitu jika dua buah benda yang berada pada yang berbeda suhunya dicampurkan, maka benda yang bersuhu tinggi akan memberikan kalornya kepada benda yang bersuhu rendah. Hal ini menyebabkan suhu air kedua benda sama, sehingga jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang diserap benda panas. Benda diinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Kemudian benda A suhunya turun dari suhu benda jadi suhu campuran, sedangkan benda B atau air suhunya naik dari suhu benda menjadi suhu campuran atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Q lepas sama dengan M dikali C dikali T1 minus T campuran. Kemudian untuk Q terima, kalor terimanya sama dengan M dikali C dikali T campuran minus T2. Dengan demikian, asas Black dapat dirumuskan bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Yaitu dapat disimpulkan bahwa bunyi asas Black, jumlah kalor yang dilepas oleh materi yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh materi yang suhunya lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi yang luar biasa dari kelompok 2. Jadi ini ya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu hasilnya sama, kesimpulannya sama. Jadi tadi juga terdapat sedikit perbedaan ya dari Q1 atau Q terima dengan Q lepasnya. Tadi ada 1.500 Joule per kilogram derajat Celcius, yang satunya 105.750 Joule per kilogram derajat Celcius. Hal itu sebenarnya dikarenakan ini ya, dari PET Colorado-nya itu sangat susah untuk mendapatkan suhu yang sesuai, yang pas. Jadi itu ada perbedaan sedikit karena itu ya. Baik, sekarang agar tidak ada miskonsepsi ataupun agar lebih jelas lagi, kita akan mengulas kesimpulan dari teman-teman semuanya agar lebih jelas ya. Nah, jadi ini ya, tadi sudah disebutkan dari pasti 2 kelompok sekaligus kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa asas Black itu berbunyi bahwa jumlah kalor yang dilepas oleh suatu materi yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh materi yang suhunya lebih rendah. Atau secara singkatnya, asas Black itu berbunyi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Oke, saya... Kemudian rumus matematis dari asas Black sendiri itu yang adalah kalor lepas sama dengan kalor terima, di mana Q lepas sama dengan Q terima. Kalor sendiri rumusnya adalah M atau massa dikalikan C atau kalor jenis benda dan delta T. Jadi M2 dikali C2 dikali delta T2 itu akan sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1. Nah, di sini adalah perumpamaannya ya, gambarnya di sini. Ini adalah benda yang bersuhu tinggi atau misal kita teh hangat itu, terus di sini ada suhu rendahnya es batu, kemudian mereka dicampurkan, maka mereka akan mendapatkan suhu di tengah-tengah. Air panasnya akan dingin dan akan mendingin, kemudian esnya juga akan mencair seperti itu ya. Nah, ini ada contoh soal nih. Jika teh 200 cm3 pada suhu 95 derajat Celcius dituangkan ke dalam cangkir gelas 150 gram pada suhu 25 derajat Celcius, berapa suhu akhir dari campuran ketika dicapai kesetimbangan dengan menganggap tidak ada kalor yang mengalir di sekitarnya. Dan diketahui kalor jenis cangkir gelas adalah 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi pembahasannya adalah sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepasnya yang melepas kalor itu adalah teh, maka massa teh dikali kalor jenis teh dikali perubahan suhu teh sama dengan massa gelas dikali kalor jenis gelas dikali perubahan suhu gelas. Untuk massa teh, tadi kan massanya 200 cm3, jadi ini dirubah menjadi kilogram ya, jadi 0,2 dikali 4.200 dikali 95 dikurangi suhu campuran, itu akan sama dengan 0,15 dikali 840 dikali suhu campuran dikurangi 25. Dari perhitungan ini nanti akan didapatkan suhu campurannya yaitu 85,87 derajat Celcius. Nah, sampai sini apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau belum dipahami? Belum ada, Bu. Sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas semuanya, untuk menambah pengetahuan kalian atau menambah
pemahaman kalian mengenai asas black ini, akan ada soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan dalam Google Form yang sudah Ibu sediakan linknya, yaitu di link berikut ya. Nanti dikerjakan di Google Form tersebut, dan hasil orek-orekannya di kertas itu nanti bisa difoto dan disubmit di Google Form tersebut. Begitu ya. Untuk batas waktu pengerjaannya nanti sampai jam 12. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Dan saya tunggu ya nanti untuk pengerjaan soal evaluasinya. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasinya semuanya. Kelas ini sangat aktif sekali ya. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan beralih ke materi baru yang mana kita akan belajar pada materi teori kinetik gas. Nanti teman-teman bisa, anak-anak semuanya bisa belajar mencari sumber-sumber literatur mengenai ciri-ciri dan sifat dari gas ideal ya, untuk bekal pertemuan kita yang akan datang. Saya pikir cukup ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita, ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Lukito. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.